Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan PAI Berbagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi Bapak Ibu. Kali ini Menpan RB minta instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib honorer. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K dan seputar PPK, dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi, ada yang sedikit ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimanakah nasib guru PAI dengan aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022? Karena pada pasal 4 menyebutkan bahwa pelamar yang dapat melamar P3K jalur fungsional guru tahun 2022 ada dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua adalah pelamar umum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pelamar prioritas nanti dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pelamar prioritas 1, selanjutnya pelamar prioritas 2, dan selanjutnya adalah pelamar prioritas 3. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi pelamar prioritas 1 apabila Bapak Ibu guru agama THK 2, Bapak Ibu guru agama guru non ASN, Bapak Ibu guru agama lulusan PBG, Bapak Ibu guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi pada tahun jalur fungsional guru pada tahun 2021. Artinya Bapak Ibu guru agama bisa menjadi pelamar prioritas 1. Selanjutnya Bapak Ibu guru agama bisa menjadi pelamar prioritas kedua apabila Bapak Ibu guru agama merupakan THK 2 yang sudah terdaftar dalam database ex tenaga honorer dalam BKN Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi pelamar prioritas yang kedua. Dan Bapak Ibu guru agama bisa menjadi pelamar prioritas ketiga apabila Bapak Ibu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, jadi guru pendidikan agama Islam atau guru PAI masuk ke dalam kategori yang mana. Jadi Bapak Ibu guru bisa menjadi pelamar prioritas 1, bisa menjadi pelamar prioritas 2, dan bisa menjadi pelamar prioritas yang ketiga dengan syarat pelamar prioritas 1 sudah memenuhi ambang batas atau lulus passing grade pada tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah pelamar umum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru agama bisa menjadi pelamar umum, yaitu apabila Bapak Ibu guru agama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan yang kedua, Bapak Ibu guru agama bisa menjadi pelamar umum apabila Bapak Ibu guru agama Islam ataupun Bapak Ibu guru agama pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi Bapak Ibu guru agama sudah terdaftar di Dapodik, itu akan menjadi pelamar prioritas yang kedua. Inilah Bapak Ibu guru pendidikan agama ataupun guru PAI masuk dalam kategori yang mana. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk informasi Permenpan RB nomor B185 MSM 0203 garis miring 2022 mengenai manajemen pegawai dan ataupun penghapusan tenaga honorer Bapak Ibu, diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022. Kami ambil poin pentingnya saja Bapak Ibu. Jadi poin penting dari Permenpan RB nomor 185 tahun 2022 tentang manajemen pegawai ataupun penghapusan tenaga honorer. Untuk poin pertama yaitu adalah komitmen pemerintah untuk
menuntaskan masalah tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai sipil Bapak Ibu. Jadi terdaftar ataupun terdapat pada poin pertama Bapak Ibu. Selanjutnya poin yang kedua adalah penataan SDM ASN sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab dan menerapkan prinsip satu kesatuan dalam pelaksanaan manajemen ASN. Itu adalah poin yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya poin yang ketiga, penataan SDM ASN dibagi menjadi dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K. Dua kategori ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN Bapak Ibu. Poin yang keempat, pejabat pembina kepegawaian P3K dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer atau non-PNS atau P3K bagi yang sudah bekerja berdasarkan PP nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tendik masih dapat melaksanakan tugas maksimal 5 tahun, ataupun bagi yang sudah terlanjur bekerja Bapak Ibu ya, menurut PP nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tendik masih dapat melaksanakan tugas maksimal 5 tahun. Selanjutnya pegawai non PNS dalam jangka waktu 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K Bapak Ibu. Poin yang kelima, pemberlakuan 5 tahun sejak 28 November 2018 sampai dengan 28 November 2023. Di pegawaian lingkungan instansi pemerintah hanya ada dua jenis kepegawaian, PNS dan P3K. Artinya pemberlakuan 5 tahun ini dimulai sejak awal 28 November 2018 Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu sebelum 28 November sudah menjadi tendik, artinya Bapak Ibu melebihi atau lebih 5 tahun. Dan apabila Bapak Ibu mulai mengajarnya tahun 2019 sampai nanti tahun 2023 berarti belum mencapai 5 tahun Bapak Ibu. Padahal nanti pada November 2023 itu sudah ditetapkan pegawai pemerintah hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Itu poin yang kelima Bapak Ibu. Selanjutnya untuk poin yang keenam, pejabat pembina kepegawaian PPK atau disingkat PPK harus melakukan penataan non-ASN di instansi dan yang memenuhi syarat diikut sertakan mengikuti seleksi PNS atau P3K. Selanjutnya, menghapus tenaga honorer serta larangan mengangkat tenaga honorer. Jadi ada sanksi bagi PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat ini. Ini adalah poin penting dari Permen Pan RB nomor 185 tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan poin penting yang kami bagikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke informasi bahwasanya Menpan RB minta instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib honorer. Kami kutip dari cpnn.com, Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, beliau Bapak Cahyokumolo meminta para pejabat pembina kepegawaian PPK, instansi pusat dan daerah tidak menggantung nasib para honorer Bapak Ibu. Dia meminta PPK segera memperjelas status honorer, apakah diangkat PNS, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja P3K atau tenaga alih daya atau outsourcing, yang tentunya dapat melihat peraturan perundang-undang, jadi tidak dibikin menggantung, kata beliau Bapak Menteri Cahyo di Jakarta Sabtu. Selanjutnya, Menpan RB menjelaskan penyelesaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan honorer K2 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya pasal 96 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen
P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 itu masa kerja minimal 3 tahun, dan di atau surat edaran Menpan RB nomor 185 tahun 2022 itu minimal 5 tahun masa kerjanya Bapak Ibu. Jadi ada dua perbedaan di sini. Untuk PP nomor 49 2018 diundangkan pada 28 November 2018. Maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis saja, yaitu PNS dan P3K, tutur beliau Bapak Ibu. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K, imbau beliau Menteri Bapak Cahyo. Selanjutnya, PP Manajemen P3K mengamanatkan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Selanjutnya, dengan demikian PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan rekrutmen pegawai non-ASN. Beliau menyatakan amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN, sebab ASN sudah memiliki standar penghasilan atau kompensasi. Dengan menjadi tenaga alih daya di perusahaan, sistem pengupahan tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya yang mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi UMR atau UMP. Kalau status honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh pungkasnya. Itulah sedikit informasi Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.